Ada satu perasaan yang diam-diam sering menghantui banyak orang, merasa kecil. Bukan cuma soal tinggi badan, tapi soal kemampuan, pencapaian, bahkan keberanian. Saat lihat orang lain lebih cepat berhasil, lebih pintar, lebih percaya diri, kita mulai ngerasa tertinggal. Pelan-pelan muncul pikiran, kayaknya gue emang gak cukup. Dan dari situ, kita berhenti sebelum benar-benar mulai. Bukan karena gak mampu, tapi karena sudah kalah duluan di dalam kepala sendiri. Di usia remaja sampai kuliah, tekanan itu makin terasa. Overthinking jadi teman sehari-hari. Bandingin diri sama orang lain udah kayak refleks. Scroll media sosial, lihat pencapaian orang lain, langsung ngerasa hidup sendiri jalan di tempat. Insecure datang bukan karena kita lemah, tapi karena kita terlalu sering melihat keluar tanpa benar-benar mengenal diri sendiri. Kita pengen cepat hebat, tapi nggak sabar jadi proses kecil yang membentuk kehebatan itu. Dan di tengah semua itu, ada satu karakter yang rasanya sangat bertolak belakang dengan dunia kita yang serba instan. Hinata Shoyo dari Haikyuu. Tingginya jauh dari ideal untuk seorang pemain voli. Bahkan di awal, dia sering diremehkan, dianggap nggak punya peluang. Tapi yang menarik bukan bakatnya, melainkan satu hal yang jarang dimiliki banyak orang. Konsistensi yang keras kepala. Hinata bukan yang paling jenius, bukan yang paling kuat, bahkan bukan yang paling berbakat. Tapi dia terus datang, terus latihan, terus mencoba. Berkali-kali gagal, berkali-kali salah, tapi dia nggak berhenti. Dia ngerti satu hal yang sering kita lupakan. Jadi hebat itu bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling lama bertahan. Dan di dunia nyata, banyak orang gagal bukan karena nggak bisa, tapi karena berhenti terlalu cepat. Secara psikologi, ini berkaitan dengan sesuatu yang disebut fixed mindset dan growth mindset. Saat kita percaya kemampuan itu tetap, kita jadi takut gagal. Kita menghindari tantangan karena takut membuktikan bahwa kita memang gak cukup. Tapi saat kita punya mindset berkembang, kita mulai melihat kegagalan sebagai proses. Hinata hidup dengan mindset ini. Setiap kekurangan bukan alasan berhenti, tapi alasan untuk latihan lebih keras. Masalahnya, kita sering terjebak dalam overthinking. Kita terlalu banyak mikir, terlalu sedikit bergerak. Kita menunggu waktu yang tepat, kondisi yang sempurna, atau rasa percaya diri yang muncul duluan. Padahal kenyataannya, rasa percaya diri itu bukan datang di awal. Itu muncul setelah kita berani mulai, walaupun kecil, walaupun ragu. Hinata nggak nunggu percaya diri. Dia membangun itu dari setiap lompatan kecil yang dia lakukan. Ada juga luka-luka kecil yang kita bawa tanpa sadar. Pernah diremehkan, pernah gagal, pernah dibandingkan. Semua itu membentuk cara kita melihat diri sendiri. Kita jadi takut mencoba lagi karena nggak mau ngerasain sakit yang sama. Tapi justru disitulah letak jebakannya. Kita menghindari rasa sakit, tapi sekaligus menghindari pertumbuhan. Hinata juga pernah diremehkan, tapi dia memilih satu hal, tetap jalan. Kalau dilihat lebih dalam, ada filosofi sederhana yang bisa kita ambil. Hidup ini bukan tentang hasil instan, tapi tentang proses yang terus bergerak. Kita nggak bisa kontrol seberapa cepat hasil datang, tapi kita bisa kontrol seberapa konsisten kita berusaha. Dalam banyak ajaran kehidupan, ada konsep bahwa tindakan kita hari ini akan membentuk masa depan, walaupun hasilnya nggak langsung terlihat, dan itu berlaku untuk semua orang. Sekarang, kalau kita lihat dari sisi solusi, pendekatan yang paling cocok di sini adalah self-improvement, pengembangan diri praktis. Bukan teori rumit, tapi langkah kecil yang bisa dilakukan. Pertama, turunkan standar kesempurnaan. Jangan nunggu jadi hebat untuk mulai. Mulai dulu, walaupun jelek. Kedua, fokus ke progres kecil. Satu latihan, satu kebiasaan, satu perubahan kecil setiap hari. Itu lebih kuat daripada motivasi besar yang cuma bertahan sebentar. Ketiga, buat sistem, bukan cuma tujuan. Hinata nggak cuma pengen jadi hebat, dia punya rutinitas latihan yang konsisten. Di kehidupan nyata, ini bisa berarti belajar 30 menit tiap hari, olahraga ringan, atau latihan skill tertentu secara rutin. Keempat, kurangi perbandingan sosial. Setiap orang punya timeline berbeda. Fokus ke perjalanan sendiri jauh lebih sehat daripada terus melihat jalan orang lain. Kelima, terima bahwa proses itu membosankan. Ini realita yang jarang dibahas. Konsistensi itu nggak selalu seru. Kadang capek, kadang pengen berhenti, kadang ngerasa nggak ada hasil. Tapi justru disitulah letak kekuatannya.
Orang yang bisa bertahan di fase membosankan adalah orang yang akhirnya sampai di level berikutnya. Dan ini bukan teori, ini pola yang terjadi di hampir semua bidang kehidupan. Yang sering kita lupakan adalah, hidup ini bukan perlombaan cepat, ini perjalanan panjang. Kadang kita terlalu fokus ke hasil besar sampai lupa menghargai langkah kecil. Padahal justru langkah kecil itulah yang membentuk siapa kita. Hinata nggak tiba-tiba jadi hebat, dia hanya nggak berhenti, dan itu yang membuat dia berbeda. Jadi kalau hari ini kamu merasa kecil, merasa tertinggal, atau merasa nggak cukup, mungkin bukan karena kamu kurang, mungkin kamu hanya belum cukup lama bertahan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling besar yang menang, tapi yang kecil yang memilih untuk terus jalan.